Putri Zahra Amira, NPM 213145056. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara pembuatan laporan keuangan. Nah, dalam pembuatan laporan keuangan, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan bukti-bukti transaksi, seperti kwitansi, nota, dan yang lainnya. Berikut adalah contoh soal dalam pembuatan laporan keuangan. Dari contoh soal di atas, kita akan membuat ayat jurnalnya. Nah, di dalam ayat jurnal tersebut, saldo-saldo akan ditentukan apakah ia berada di kredit atau di debit. Berikut merupakan ayat jurnalnya. Nah, setelah ayat jurnal dibuat, maka ayat jurnal tersebut akan diposting ke dalam buku besar. Jadi semua akun-akun dan saldo yang ada akan dimasukkan ke buku besar. Buku besar merupakan rincian dari semua akun-akun yang terdapat pada jurnal. Nah, misalnya akun kas, akun pendapatan, akun modal, piutang usaha, peralatan, perlengkapan, dan yang lainnya, yang merupakan akun aktiva dan akun pasiva. Berikut merupakan hasil dari postingan jurnal ke buku besar. Setelah dari buku besar, daftar akun yang terdapat pada buku besar akan dikelompokkan berdasarkan aktiva ataupun pasiva ke dalam neraca saldo. Nah, neraca saldo ini digunakan untuk mengetahui keseimbangan dari setiap saldo-saldo pada akun. Berikut merupakan neraca saldonya. Nah, di neraca saldo akan dilihat keseimbangan antara debit dan kredit pada setiap akunnya. Apakah sudah sama atau belum? Nah, kemudian kita akan membuat jurnal penyesuaiannya. Jadi, akun-akun yang belum disesuaikan akan disesuaikan di dalam jurnal penyesuaian. Berikut merupakan jurnal penyesuaian. Kemudian kita akan menyusun neraca lajurnya. Nah, saldo-saldo yang terdapat pada neraca saldo yang telah disesuaikan pada jurnal penyesuaian akan dimasukkan ke dalam neraca lajur beserta dengan laporan laba ruginya. Berikut merupakan neraca lajur. Neraca lajur atau kertas kerja adalah alat yang digunakan untuk mempermudah dalam pembuatan laporan keuangan. Nah, neraca lajur ini terdapat dua jenis kolom. Yang pertama bentuk kolom 8 dan yang kedua bentuk kolom 10. Bentuk 8 kolom ini terdiri dari neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Dan bentuk 10 kolom terdiri dari neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, laba rugi, neraca saldo disesuaikan, dan neraca. Nah, dan yang terakhir, tinggal membuat laporan keuangannya. Pada neraca lajur sudah terlihat jumlah dari neraca saldo dan laba rugi. Tinggal dituliskan secara ketentuan dan standar tentang laporan keuangannya. Yang pertama terdapat laporan keuangan atas laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini berfungsi sebagai laporan finansial perusahaan yang dibuat untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara detail. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas atau modal. Nah, laporan perubahan ekuitas ini bertujuan agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan atau penurunan dari aktiva bersih atau kekayaan dalam periode tertentu. Yang ketiga, laporan posisi keuangan. Laporan ini berfungsi sebagai informasi tambahan
yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan mencapai angka laporan keuangannya. Itulah tata cara pembuatan laporan keuangan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.